Pilihannya yang di kok sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi hudahu, amma ba'du. Minggu kemarin mengenai Nabi Allah Yusuf ya. Bagaimana kalau orang yang ketimpa musibah terus dia mengadu, tapi kalau dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada masalah, cuma sambat ya. Bukan keluh kesah tapi mengadu sakitnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang dia derita. Kan iki kalimat ini pengaduan ini tidak termasuk mengeluarkan dia dari kesabaran. Kan Nabi Allah Ya'qub alaihi salam beliau juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan sabrun jamil, sabar itu baik. Bahkan di situ dia innama ashku bathi wa huzni 'ala Allah. Dan aku cuma mengadu ketika beliau kehilangan anaknya Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Dan ini kesedihan yang sangat mendalam. Beliau cuma mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang musibah yang diderita, yaitu kehilangan seorang anak yang beliau cintai. Kalau berarti tidak sabar, ya cuma mengadu gak sambat, ya Allah apa kok anakku dingerikno apa enggak. Cuma sambat kepada Allah, bukan sambat apa ngadu kepada Allah, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anaknya dijaga dan lain-lain. Itu sambat Rasulullah terus kalau tidak terima tidak. Istilahnya tidak terima. Ya Allah, apa uripku kok ngene terus iki ya. Diluk loro, gak loro kok gak duwe-duwe, kok ngene-ngene lagi yang tidak diperbolehkan. Kalau sakit, maju kepada Allah, minta supaya diberi kesembuhan, ya tidak ada masalah. Kita selalu berdoa supaya diberi kesehatan, kesembuhan, panjang umur, diberi rezeki. Ini sudah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selalu memohon kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, dan Allah senang apabila seorang hambanya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan permohonan kita? Saiki awak dhewe sering donga ya. Tapi langsung gabul apa ndak kira-kira? Semua biasanya rada suwe ya. Iki di sadajis kok anak tuane. Kadang kita doa seakan-akan kok lama tidak dikabul-kabulkan. Sedangkan firman Allah, ud'uni astajib lakum, hendaklah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Tapi kenapa kok kadang kita lama? Dan dengan kelamaan ini itu dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi ta'khiri kullu madma'i. Mungkin bisa jadi permohonan kita itu lambat, lama, sesuai tidak kabul-kabul. Mungkin dengan dilamakannya itu kita akan diberi apa yang semua inginkan, yang kita inginkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikekno kabeh kau minta bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan apa? Sabar menunggu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sabar menunggu diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini dikatakan la tai'as wa in talabatun idza sta'anta bi sabrin antara faraja. Jangan putus asa walaupun permohonan kita iki lambat.
Mintalah selalu bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersabar maka kamu akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh layak bagi orang yang bersabar akan mendapatkan hajat-hajatnya yang dia inginkan. Wa mudmil qar'i lil abwabi ayyalija, dan selalu mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala untuk masuk supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi bae wong donga aja terus putus asa, ya Allah kok ndak kabul-kabul, males donga biasa lah ngono. Wis kesel apa kon donga, wis kesel donga kan biyen gak oleh-oleh. Donga kan biyen ndak waras. Nah, ini dengan kita berdoa kepada Allah, yang kita mohon ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpama yang diberikan sekarang, ya nanti waktu yang terbaik mungkin yang diberikan husnudzon, yang baik kepada Allah, mungkin tak dikabulno saiki, mungkin nanti nunggu waktu yang tepat. Baik dikabulno saiki, dikei rezeki akeh, mungkin aku rusak saiki. Mungkin duwe dikei edan-edanan, tapi engkau dikabulkannya waktu-waktu yang tepat, ya insya Allah akan menjadi baik. Selalu husnudzon. Apa aku gak dikei waras ya? Mungkin ini semua untuk menebus dosaku yang lalu. Dan semoga dengan diberi iki tidak meninggalkan dunia kecuali kosong dari kejelekan, kosong dari perbuatan dosa. Yang kosong api-api kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin tidak diberikan di sini, nanti di akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah permohonan yang kau minta pada waktu kau hidup di dunia dulu. Tidak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Jadi intinya donga tidak ada sia-sia sama sekali. Walaupun yang kita minta itu lambat, cuma yang ngono sabar. Sabar tak sabar ya tetap Allah yang menentukan. Jadi sabar ya kita juga akan mendapatkan ganjaran kesabaran. Makanya disuruh selalu husnudzon kepada Allah, yang baik kepada Allah, karena kita tidak tahu mana yang terbaik buat diri kita. Kadang kita kesusu, ya itu kadang jelek buat diri kita. Tapi kadang lambat, itu justru yang paling baik buat diri kita. Kita kadang nyongko jelek, tapi ternyata baik. Ini faedah daripada apa itu mau? Orang-orang yang bersabar. Lalu selanjutnya kebaikan dunia wal akhirah. Lalu selanjutnya wa minha at-taqaddum 'alal imamah. Dari kebaikan yang didapati daripada kesabaran, at-taqaddum 'alan nasi wal imamah. Waja'alnahu yakni al-kitab. Imam qala Allah Ta'ala waja'alnahu yakni al-kitab hudan li bani Israil waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Yaitu kalau dengan sabar, kata Allah Subhanahu wa taala, juga akan dijadikan seorang imam, pemimpin mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin dan diikuti oleh orang. Iki ada yang mengatakan para nabi pasti memiliki kesabaran, atau pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengikut para nabi. Yahduna, mereka memberikan petunjuk kepada orang-orang tentang syariat dan agama Allah. Bi amrina, dengan taufik dari Allah, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar, diberikan kedudukan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin ini termasuk kemuliaan yang sangat tinggi. Ini pemimpin khususnya juga pemimpin urusan agama, mengajak orang kepada Allah, mengajak orang kepada kebaikan, dan ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi. Sedangkan kita kedudukan urusan dunia rebutan, dan itu pun sabar pun tidak kira-kira. Kayak cabut, terus apa cakup, capres semua, kok sing dibully, sing diapakno, sabar pun tidak mereka. Apa ngambuk-ngambuk kira-kira waktu pencalonan?
Kayak ngamuk-ngamuk waktu dijalokno dingirikno akeh gak jadi bro saya. Tambah elek. Apa sabar? Kepingin apa? Kepingin jadi pemimpin diri. Nah, ini pemimpin dalam urusan agama akan diberikan oleh Allah semua ini dengan kesabaran yang mereka hadapi. Makanya itulah kesabaran yang dihadapi para nabi, bagaimana kesabaran mereka dalam menghadapi umat. Ya, sabar atas kebenaran dalam perbuatan taat dan menjauhi maksiat, dan juga dari ala anasabra tamratuhu imamah, dan ini menunjukkan kesabaran buahnya adalah kepemimpinan imam. Lalu qala Allah wa minha asana min Allah, dan juga termasuk pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang langsung memuji. Ni'mal abdu inna wajadnahu sabiran, ni'mal abdu innahu awwab. Yang dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, inna wajadnahu Ayyub, yaitu termasuk Nabi Allah Ayyub, sabar atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah yang diberikan. Kita tahu ceritanya Nabi Allah Ayyub, makanya dikadang baik wong sabar namun diwara sabar Ayyub, sabare Nabi Ayyub. Tapi kalau dikatakan cerita-cerita yang sampai mengatakan Nabi Ayyub itu terus ana ular dijabut dibalekno, ini cerita Israiliyat. Sedangkan penyakit yang diderita oleh Nabi Allah Ayyub jelas penyakit yang tidak menjijikan, yang tidak membuat orang lari darinya. Soalnya para nabi dikai penyakit sehingga orang lari darinya, bagaimana beliau menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang lari dengan penyakit, dan ini hal termasuk yang mustahil. Jadi gak cerita sing kaya ana ulat terus dibalekno sembah dilebokno maneh. Nah, ini cerita Israiliyat. Lalu dan itu pun beliau juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi rahmat, agar supaya diberi rahmat, diberi kesembuhan, dan ini semua mengadu kepada Allah, bukan berarti keluh kesah apa sambat kode ya, mengadu ke sambat enggak? Kode pun enggak mengadu ke sambat ini. Kayak Rasulullah apa? Bedanya bahasanya apa ya? Sambat sampai Rasulullah beda apa enggak? Sama, kayak mengadu. Sambat itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa sih. Jawa ya. Rasulullah bahasa Jawa bisa. Bahasa Indonesia ya apa? Mengeluh ambil mengadu saja ya. Ya bisa karepe wis pokok paham itu. Yang penting iki maksudnya beliau meminta mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang diderita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang jelas yang diminta adalah yang terbaik, duduk sambat atau Rasulullah atas yang beliau derita. Qala Yaqub alaihissalam inama ashku basi wa huzni ala Allah, seperti yang kita omongkan tadi, yaitu cerita Nabi Allah Yaqub alaihissalam ketika anaknya Nabi Yusuf hilang itu tadi, yaitu mengadu kesedihan, kesusahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang akan memberikan jalan keluarnya dari kesusahan, kesedihan dan lain-lain. Ala anna alaihi salam kana yatlubu syifa sifatan ala qaumi minal fitnah. Haitsu kana syaitan yuwaswisu ilayhi annahu law kana nabiyyan lam yakun min sumadil iradatul quwwah ala ta'ah faqad bala amru ila an lam yabqa minhu illa al-qalb wa lisan kalam. Ayat ni'mal abdu innahu awwab. Iki semua didapati mereka dipuji oleh Allah. Ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba yaitu Ayub tadi adalah karena dia itu mukbil wa raja, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dikembalikan kepada Allah, tidak mengadu kepada manusia. Wa minha al-bisarah was-salah war-rahmah. Qala Allah taala wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki apa ya ayatnya?
Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ndak sing apal ya. Oke, gal kata Allah Subhanahu wa taala, berilah kabar gembira bagi siapa? As-sabirin, orang-orang yang sabar. Basiris sabirin ila qali, apa terusannya? Basiris sabirin alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. وهذه البلايا أي المسترجعين عند البلايا لأن الاسترجاع تسليم. Istirja ini kasih apa? Makna inna lillahi ini mengembalikan semua kepada Allah. Inna lillah, semua adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah semua akan kembali. Jadi apapun, jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini duduk kayak wong mati tok ya. Kadang ada apa musibah pun ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fil hadis man istarja'a indal musibah jabarallahu musibatahu wa ahsana igaba wa ja'ala lahu khalfan shalihan yarda. Barang siapa yang istirja tadi, yang mengucapkan mengembalikan musibah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditempel musibah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama jadi anak yang meninggal, insyaallah diberikan ganti anak-anak yang salehah dan yang akan dia ridhoi. Qadabi as-siraj, ketika itu ceritanya pas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu duduk atau bagaimana, lampu mati. Moro-moro lampu mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu cuma wong tok sing mati ya. Lampu mati juga inna lillahi. Akhirnya ditanya, ya Rasulullah, fabila musibatun hiya, apakah musibah ini ya Rasulullah? Itu tadi. Qala, na'am kullu syai'in yu'dzil mu'min fa huwa musibah. Ya, segala yang menyakiti orang mukmin, yang mengganggu orang mukmin adalah musibah. Nah, ini lampu mati ganggu apa enggak? Sudah enak baca kalau minggu ini ya. Baca lampu mati, akhirnya maju. KPPM maju ngurung-ngurung itu enak ya. Jadi itu ada lampu mati mana dah. Wal khitab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au likul man ya'ti minhul bisyarah. Itu untuk Nabi atau untuk yang lain. Agala ila qalihi ta'ala, bagi siapa? Apa mau? Ayatin mau? Abasiru sabina alladzina asabatum musibatun, yaitu mereka apabila tertimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa balasan bagi mereka? Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Jadi salawat ini juga makna di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas, shalawatun min rabbihim ay maghfirah min rabbihim, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi SAW, Allahumma salli ala ali abi aufa, yakni minta diberikan rahmat kepada mereka serta ampunan serta rahmat. Dan di sini lianna ana maghfirah ba'dal maghfirah, lianna ana maghfirah ba'dal rahmah. Dan sini diulangi karena permohonan itu yaitu rahmah, maghfirah, ampunan, setelah ampunan dan ampunan rahmat dan rahmat, yakni berlipat ganda. Ya Rabbi wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iki yang kita sebutkan ini tadi bisyarah, yakni kabar gembira, kebaikan yang didapati oleh orang-orang yang sabar. Apa mau? Pertama tadi yaitu diberikan imamah, kepemimpinan, lalu pujian dari Allah Subhanahu wa taala, lalu ampunan dan rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga adalah selanjutnya wa itu minha al mahabbah minallah wallahu yuhibbus sabirin. Lalu kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Iki cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya
yakni fil Allah yuhibbu sabi'ana man sabara ala tahammuli syada'id yadarbaha wa lam yadhur jaza' wal hubbu kita fa inna Allah yuhibbu apa di bara ada di ikramin. Nah, iki di sini di ayat ini dikatakan yakni fil jihad wal makna barang siapa yang sabar atas kesusahan ketika dia menginginkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak nampakkan ndak sabar ndak ngesulo. Iki maknanya niscaya Allah akan cinta kepada mereka. Maksud cinta Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada hamba tersebut yaitu keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan mereka, menjunjung tinggi mereka dan memberikan ganjaran kepada mereka serta memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kayak apa kadang-kadang Gusti Allah ini kok kakek kita loro, kakek kita musibah iki, kakek musibah iki, itu sebenarnya kalau mikir awak dewi itu peringatan buat kita, mengingatkan kita. Pertama juga mengingatkan agar supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya wong seneng iku eling apa ndak? Wong nyebut iku biasanya pas eling apa pas susah? Hah? Pas eling biasanya akeh lali pas loro kadang jaluk tas kepingin tas ya. Waras tahu tas ya. Sekarang di pondok kadang mari wirid tas ya. Kira-kira loro apa maneh di rumah sakit wis nemen jaluk tasbih wirita terus eling. Terus iki waras mana kira-kira sih terus napa ndak tasbih? Banyak hilangnya. Sehingga yang pertama mengingatkan agar supaya kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan bahwa kita diberikan sehat ini nikmat yang sangat luar biasa. Sudah jangan ribut nikmat-nikmat yang dari urusan rezeki sehat, ini juga rezeki yang sangat besar. Ya, boleh kita tidak rezeki cuma ojo sampai sambat Rasulullah. Lalu juga apa? Allah menginginkan kebaikan buat hamba tersebut. Apa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran dan akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang bagi wong loro biasa wong ndak syifa utuh. Semoga diberi kesembuhan dan dihapus dari segala dosa. Jadi bagi wong loro sabar atas yang dia derita, insya Allah dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maneh orang yang sakit jangkanya agak panjang sabar dengan yang dia derita, insya Allah tidak keluar dari dunia kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu mau enak semua kalau dipikir yang dilakukan Allah kepada kita adalah yang terbaik buat kita. Serotok 20 menit iki jare sapa mau? Mas Nandong iki oleh dawa-dawa. Wallahu yuhibbus sabirin. Ndima. Ad-daraja fil jannah wa minha ad-daraja fil jannah. Selanjutnya adalah kedudukan di surga. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika ay ahlu hadhihi sifat yusabuna ay ghurfata ahla mawadi. Ndima. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Nah, mereka akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang sabar apa yujzauna al-ghurfah, yakni di mana ghurfah dia dikatakan tempat yang paling tinggi di surga. Ahla mawadhi'il jannah, yakni tempat yang tinggi di surga. Wasabah bima sabaru, atas kesabaran yang mereka lakukan waktu dia hidup di dunia. Jadi intinya semua adalah kembali kepada
kesabaran. Gelem ndak gelem hidup harus sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, musibah dan lain-lain, karena kita tidak bakal lepas daripada ini semua. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tidak diberikan ujian yang berat buat kita, dan kalau kita diberi ujian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa kuat menghadapi ujian tersebut, dan kita mohon agar supaya ada musibah bala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lagi sulit semoga dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke. Siang dulu ya. Kurang. Dino lebih terus ya. Berapa hari pertanyaan ini yang ini? Ada yang tanya apa enggak? Apa cuma gitu? Hah? Israel, Bani Israel, cerita Israeliat, bukan cerita yang sebenarnya. Bukan Israel malaikat. Israeliat, Bani Israel. Berapa hari maksimal haid seorang perempuan? Maksimal haid seorang perempuan yaitu 15 hari, dan paling sedikit suci juga 15 hari. Lalu bagaimana kalau orang tersebut ikut program KB siklus haid tidak pasti? Kadang-kadang lebih dari 15 hari sih tetap keluar darah haid, dan iki pembahasannya agak panjang mengenai iki. Nanti kalau sudah lebih dari 15 hari ya dilihat hitungannya, ada darah yang hitam, ada yang merah, ada yang lemah, atau kalau merah semua umpama lancar terus 15 hari, lebih dari 15 hari selebihnya yaitu istihadah, wajib sholat dan wudu'e setelah masuknya waktu. Setelah masuknya waktu wudu, rukuan langsung sembahyang fardu. Otak soro ya. Bagi orang perempuan, kalau bahas iki kok dibahas bab fikih, pembahasannya agak panjang ini, rada jelimet pisan bab haid. Kenapa haid kok bab haid kok jelimet? Wong lanang gak haid, wong wedok gak takon. Jadi jawabannya rada dawa. Bab Syafi'i memang agak rumit bab masalah istihadah. Istihadah ngerti istihadah ya? Kalau haid itu sudah normal, kalau istihadah itu darah sakit selebihnya. Apakah seorang YouTuber konten atau konten digital wajib zakat? Berapa zakat yang dikeluarkan jika seorang YouTuber berpenghasilan 100 juta per bulan? Masya Allah. Masalah wajib zakat bukan masalah YouTubernya, karena masalah harta yang dia miliki. Kalau dia memiliki harta selama 1 tahun dan mencapai nisab itu pirang gram? 80 gram. 80 berapa itu? Hah? 87 atau berapa gram emas? Kalau kurang lebihnya coba nanti dilihat lagi. Kalau sudah mencapai ini hartanya ya wajib zakat. Tidak harus YouTuber apa mana sak bulan 1 juta, 100 juta setahun berarti sak M sekali dihitung mana ya? 100 M berarti wajib zakat piro 1 M selawe juta. Akeh apa ini? Hah? Kayak sing enggak duit ya nemen akeh ya. Kayak sing duit 101 M ya ndak ono arti 25 juta sangat sedikit, cuma 2,5%. PE jenengan duit 100.000 ku cuma dicukupi lho sih. 2.500 kroso ndak kira-kira? Titik ya. Cuma PE duit akeh. Nah, ini makanya zakat iki akeh wong gak ngetokno zakat, PE duit tambah akeh, PE mulai titik gak gelem ngetokno akeh tambah gak kira gelem ngetokno PE duit 1 M, PE duit 100 M. Sing piro berarti?
10 M berarti 250 juta. PE duit 10 M. Ya, cepatlah. 25 juta ya. Kayak 1 miliar piro mau? 2,5. 25 juta PE 100, dari 10 miliar berarti 250 juta. Kira-kira iso ndak ketok bae? Oleh motor siji. Kadang wong memang medhit ya mikir, ki aku usaha ya sorot elek iki. Ngetokno 250 juta iso tak tukokno motor. Honda Jazz ya insyaallah iso ya 250. Gelem ndak kira-kira ketokno? Iki gak ana sing gelem iki alamat gak sugih model iki. Nah, ini masalah zakatnya yaitu dihitung kalau simpan harta selama 1 tahun lebih dari nisab ya wajib mengeluarkan zakat. Bukan cuma YouTuber tok, walaupun kita ada uang simpanan pomo 200 juta apa terus setahun gak digawe ya nanti setahun mengeluarkan zakat dilong 2,5%. Dan zakat ini juga membersihkan diri kita. Bagaimana hukumnya seorang musafir jika sudah menjamak sholatnya ternyata setelah kembali ke tempatnya, tempat apa ini? Ke tempat asalnya ternyata masih adzan. Adzan apa maksud ini? Dia takdim iki berarti ya. Iki gambarannya jamak takdim. Ya tidak ada masalah. Kita jamak zuhur di luar kota ya. Asar sudah nyampe rumah. Tidak wajib qadha lagi, sudah cukup salat itu tadi. Mungkin kita capek apa kepingin istirahat, kepingin ini tidak ada masalah. Jadi kadang kayak kita yang sering bepergian kepingin jamak salat atau qasar ya juga perlu mempelajari syaratnya, bukan asal ada baru ya apa syaratnya, kapan kita boleh sholat qasar yang 4 menjadi 2 rakaat, kapan boleh jamak, sampai berapa hari kita jamak. Sing biasa bepergian di monggo belajar bab musafir, sholat dalam musafir tidak panjang, insya Allah sedikit akan dimengerti. Ada pertanyaan lagi? Hijriah tidak sampai 105.500 tahun. Apa maksudnya? Kalender Hijriah itu diambil dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ya tidak sampai 1.500. Ya itu 1.000 berapa itu? 1.442 ya. Ya situ. Tidak sampai 1.500. Kalau yang miladi berapa? 5.600 lebih ya sekarang ya. Miladi yakni Masehi. Masehi itu berapa sudah? Itu lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Mulai zaman Nabi Allah Isa meninggalnya lahir Isa itu Nabi Isa yaitu mulai Masehi itu bulan Masehi. Soalnya antara Nabi Isa dengan Nabi SAW ini 500 tahun lebih. Jadi 6.000 lebih mungkin tahun. Atau 6.000 berapa dihitung dari ono tanggalan niku. Wis ada lagi? Apa mboten? Akeh-akeh sing isi takon iki malah wong wedok wae. Berkabul kama menguli sulma mula salah insyaallah dan nabatina syurashuna nashuna Muhammad yang masyarakat al-ardi yang maghribi yang maghribi hajatina kulli maqasidana sallallahu Allah wa nabatina Allah wa alimna bima jahilna warzuqna al-amal bima alimna nuzul ikhlas ma amilna rizqna fahman nabi alhamdul mursalin walhamdul malaikatul muqarrabin wa man nabi alim wa zaina bil halim wa taqwa jami'a al-afiyah
اللهم بارك لنا في رجب شعبان بلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام جنبنا من جنات برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومن أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن المسلمين سواء الأربعة وأمواتنا kita kabar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehajian luar biasa bersama semua ide imam ikhwani imam syuri mafri min Allah syamil rahman maghfir lana farjana muslim nahdzana bismillah ala hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam